Wah, itu udah bukan begini lagi, tapi begini sekarang. Curang. Ih, gila, kencang banget. Itu mah badai deh menurut gue ya. Gue nggak bisa, jangankan lari, jalannya gue gemeter. Gue jadi agak, wah masa sih? Gue agak sedikit mengalami hal mistis di sini. Nah, nyebut ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Udah tuh, selesai nikmatin sunset, kita lanjut jalan lagi karena udah mulai makin gelap nih. Kita juga udah nyiapin headlamp kan masing-masing menuju ke pos 3. Pos 2 ke pos 3 makin terjar, makin gelap, makin berdebu. Di saat itu gue nggak bawa buff, cuma masker COVID. Pada akhirnya gue lepas tuh masker, bodo amat deh, muka gue, gigi gue udah kena debu segala macam, nggak peduli. Gue nyampe itu setengah 6 kalau nggak salah. Pokoknya jam-jam 6 kurang lah. Berarti selisihnya sekitar 2 jam. Ya khawatir juga karena kan udah mulai malam. Kan biasanya kita bareng-bareng, cuma kan ini kita duluan. Sekitar habis maghrib, sekitar jam setengah 7. Nyebut dia. Astagfirullah. Gue agak sedikit mengalami hal mistis di situ. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, give me strength. Jojo cuma bisa lihat segala macam karena gue berharap Jojo nggak melihat apa yang gue lihat. Pikiran gua, oh Sena ini saking capeknya gitu ya. Dia nyebut. Yang dimana gue nggak bisa ceritakan karena memang gue ngerasa ini gue sakit gitu. Gue takut nih gue berhalusinasi. Gue bilang begitu ke Jo. Gue di belakang cengar-cengir aja nih orang ngapa ini astagfirullah mulu kan. Soal ini sih. Biasanya yang kecil-kecil Sen itu Sen. Apa? Biasanya gunung yang kecil-kecil. Gunung kecil malah justru nggak terlalu karena kan Mana memang ada. apa namanya ya, ada landainya gitu loh Jo. Aduh, ya ini kan ada landainya. Mata landai. Coba melayang dan nanti. Emang layang tuh 1500. Lalu udah kayak setan. Karena gue gregetan, gue susul lagi lah nih orang. Udah gue duluan lah. Sena lucunya. Dia panik. Jo, jadi nggak ada yang jawab. Gue sengaja diem tuh, gue diem ya kan. Nih ngepet nih orang ya. Nih kemana nih, beneran ditinggal gua malam-malam begini. Asli itu kocak banget. Gue mau Jody udah tawa itu di atas. Oh, dua-duanya nih pikiran gua nih. Oh, mau ngerjain gua biar gua semangat naik. Kagak ada peduli gua mah. Sini Sen. Hemat baterai gua. Gua matiin headlamp, baterai mau habis gitu kan. Ya udah tuh jalan lagi tuh. Singkat cerita ternyata dari pos 2 ke pos 3 ini nggak jauh. Sampailah nih di pos 3 kan udah kelihatan tuh tenda-tenda udah berjejer pendaki-pendaki lain. Gue melihat ada center-center sampai akhirnya ketemu dengan tour guide yang sempat menjatuhkan saya itu. Hebat juga Mas bisa sampai naik sini. Begitu doang. Alhamdulillah lu bisa nyampe pos 3. Sena pas sampai pos 3 buset dan langsung alhamdulillah ya Allah. Tika lu tangguh Tika. Sumpah. Ini berapa mili airnya?
nggak sebegitu tangguh yang lo bayangkan. Enggak. Udah ini udah tangguh kalau bilang anjir lu cepet banget. Jadi kita tadi Cuma nyampe 5 doang. ya. Akhirnya nyampe juga di sini setelah banyak sekali kejadian di jalur. Drama. Kita sampai di sini jam setengah 8. Tadi nyampe Kayaknya gue nyampe jam 10 deh. Ya, lu ingat lagi gak omongan tadi dia tuh? nanti pas interviewnya gitu lama banget, gue nungguin lama, malah pengen turun. Dia korbannya Iya. pokoknya apa? Iya. Bener, bagus jadi bagus. Banget. Ya udah aja dari situ ya udah kita langsung ganti baju, beres-beres. Istirahat sebentar baru isi perut tuh, udah lapar, udah capek, udah basah keringet. Mantap deh. TikTok pakai cabe. Pedas bro. Tapi enak. Dia nunggu, kalau dia setiap nunggu gue main Mobile Legends, Cuk. Terus lu cepet main. Tapi itu ada tempat sampah di situ. Lagian kagak nyampe-nyampe, Cuk. Nungguin lu, Cuk. Kok nggak bisa main, nggak bisa masuk. Cacu, susah lu dipanggil udah dipanggil cucu sama si Ian. Kita istirahat di situ pos 3 lah pokoknya. Makan segala macam, ganti baju, tidur kita. Karena paginya sekitar jam 3 pagi kita mau summit attack. Pokoknya begitu rebahan udah, gue udah gak mikirin apa-apa. Gue cuma mikirin cepet-cepet tidur, cepet-cepet pules dan bangun lagi jam 3 buat summit attack. Sekarang waktu jam 3 dini hari. Kita mutusin buat sarapan terlebih dahulu dengan makanan yang sudah dimasak oleh Ukuy. Setelah sarapan, kita siap-siap buat ngelakuin summit attack. Jam berapa nih? Jam 3. Sarapan ayam, nugget, dan telur. Ada nugget ya? Dan mie. Yeay. Sekalian kita summit attack jam 4. Kondisi angin dingin dan berhembus terus gitu ya. Tapi nggak separah di Rinjani. Bapak, ini air panas. Yuk kita santap dulu. Mana Bapak? Cai, asap. Iya lumayan dingin sih, tapi karena udah makan jadi gue juga antusias banget untuk cepet-cepet summit. Jadi nggak terlalu gue rasain banget dinginnya. Lebih dingin di bawah sih, lebih dingin di base camp daripada di tempat camp di pos 3 ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai muncak, alangkah baiknya kita doa dulu kan, supaya dilindungi dari segala hal-hal yang kita tidak duga ataupun hal-hal lain yang mungkin membahayakan kita gitu. Ya, doa menurut doanya masing-masing. Udah jarang mandi. Hoi. Ya udah, setelah doa itu kita mulailah jalan nih. Gua, Tika, Ukuy, Pak Nengah, sama Jody. Sena di tenda. Begitu jalan udah lumayan lama nih, sejam lebih. Gue mikir, gila ini jalur kalau misalnya udah terang gue pasti kena mental. Ngeri-ngeri sedep coy. Wah, itu udah bukan begini lagi, tapi begini sekarang. Curam.
asli itu gue aja udah tarik nafas terus, berusaha mengendalikan mood gue. Gue langsung mikir lagi tuh sama ucapannya Sena yang dia bilang 1,5 jam gak masalah. Bener, sependapat gue sama Tika. Kalau kita maksain ngejalanin rencana kita yang awal tuh, yang kita mesti turun lagi ke pos 3 terus naik lagi, wah ini gue bilang, wah ini nggak sanggup. Terutama si Sena ini, wah ini nggak bisa nih. Tiwas ini Sena gue bilang wah. Nah, udah di bebatuan yang kayak gitu, jalurnya udah curam banget, itu tuh anginnya kencang banget. Gue nggak tahu gue doang yang ngerasain apa enggak, tapi yang jelas gue ngerasa kayak badan gue goyang, gue takut banget, gue terbang asli. Terus gak lama udah mulai pagi itu udah sampai di Simpang Jodoh. Masuklah nih waktu subuh kan, sunrise, matahari terbit, wah itu the best view-nya coy. Boro-boro nerbangin drone, kita nggak terbang aja kita udah bersyukur. Apalagi pas Jody bilang, "Bang, gue mau terbang." Waduh, kata gue, badan segede lu aja mau terbang, apa kabar gue? Tadi ketinggian 2950. Anginnya luar biasa kencang. Luar biasa. Tapi untungnya kita sekarang udah pakai sarung tangan, jadi nggak kena frostbite lagi. Kita mau berlindung dulu ya di sini. Sini Be. Be. Kita ngumpet tuh dari angin. Nah. 30 menit nyampe ya? Puncak 2. Kalau puncak sejatinya lagi 20 menit, tapi kemungkinan nggak bisa ke puncak sejati. Kenapa tuh, Pak? Karena anginnya terlalu kencang ini. Nah ngedenger itu, gue jujur, gue jadi agak, wah masa sih gitu, masa sih nggak sampai puncak sejati gitu. Karena jujur gue tipe orangnya nih, gue itu kalau naik gunung target gue puncak. Karena kalau lo naik gunung nggak sampai puncak itu nggak selesai lah pendakian lo gitu. Kayak lo masih ada yang masih ngutang gitu loh, nggak komplit gitu. Ya mudah-mudahan. Dan anginnya kalau reda ya alhamdulillah. Iya bisa. Kalau reda. Kalau seperti kencang seperti ini mungkin nggak bisa. Agak inilah agak siangan. Agak siangan jam berapa? Jam 7. Mudah-mudahan anginnya udah reda. Udah.
Jalan semakin ke atas, ternyata anginnya itu parah banget. Kenceng banget anginnya. Ih, gila, kencang banget. Itu mah badai deh menurut gue ya. Dan gue baru ngerasain tuh summit anginnya kayak gitu selama gue naik gunung. Yang menarik dari Gunung Agung ini ketika sunrise, jadi kan ini gunung. Sunrise itu mataharinya dari balik gunung. Kita nggak bisa ngelihat mataharinya keluar, tapi kita bisa ngelihat bayangan si Gunung Agung itu ke bawah. Itu segitiga sama sisi, bener-bener simetris. Itu keren banget, kayak piramid, kayak piramida asli. Wah, dan itu the best sih. Tapi angin kencang banget. Kita itu puncak Sejati itu. Tapi mesti ngelewatin lingkungan. Kalau anginnya kayak gini, oleng-oleng dikit sih. Si Gatnya bilang gini, ayo mau nggak ke Puncak Sejati? Oh, alhamdulillah. Ya udah, walaupun di situ ternyata anginnya masih lumayan kenceng loh sebenarnya. Ternyata gue ngerti kenapa guide itu sempat tidak mengizinkan kita buat lanjut ke Puncak Sejati. Jalurnya itu kecil. Kecil takutnya karena anginnya kencang, kita bisa oleng masuk ke jurang tuh. Jadi kita mesti fokus nih ngeliat jalur. Terus ya badan tuh nggak boleh namanya lemes. Lu badan lemes udah kayak layangan, lu terbang pasti. Gara-gara anginnya kenceng banget. Gue tadinya mau bikin video-video real segitu lari-lari di jalur yang sempit itu kan. Itu gue udah bawa-bawa GoPro nih. Gue nggak bisa, jangankan lari, jalannya gue gemeter. Gue pegangan terus tuh sama Jo, gue nggak mau jauh-jauh karena gue bener-bener takut. Akhirnya sampailah kita di puncak Gunung Agung, Puncak Sejati itu, puncak tertinggi Gunung Agung. Nah di situ yang gue bingung, pas sampai di atas puncak,
ya udah gitu loh, gitu doang, nggak ada plakatnya, nggak ada plangnya, nggak ada apa-apa gitu kan. Cuma kayak gue udah nih gini doang gitu, perjuangan gue parah loh gitu kesini. Padahal pengen banget gue bilang, wah ini maksudnya foto tuh kan icon. Wah kalau namanya orang naik gunung pasti puncak Gunung Agung nih, gue foto bareng sama plakatnya. Ini ternyata enggak. Ya gimana ya? Sedih juga. Nggak terlalu puas sih, tapi kalau dibilang kecewa gue nggak kecewa. Kurang aja gitu. Kalau tahu gitu mending bawa dari rumah kan, kita bikin sendiri, kita bawa ke atas. Dan di atas itu ada pemandangan yang menarik juga sebenarnya. Di situ gue ngelihat ada satu, sorry ya gue nggak tahu istilahnya, tapi gue bilangnya kayak pendeta Hindu gitu ya. Itu di atas puncak ngelakuin semacam ritual beliau itu yang beliau lakuin. Gue nggak tahu ritual apa ya. Yang bikin gue kagum, wah ini orang kayaknya udah lama banget di puncak dari penampilannya ya. Agak kagum juga gitu. Wah keren juga nih. Orang udah tua, kakek-kakek gitulah. Sempet pengen ngenerbangin drone. Gue bilang sama Jody kan, Jod bisa kali ya nerbangin drone. Jody udah ragu aja tuh kan. Nih lo aja bang nerbangin. Udah lo aja. Tapi Tika ngingetin gue, yakin ini anginnya kencang banget loh. Ya udah kan gue lihat. Wah iya juga nih, kalau drone gue terbang hilang lagi drone gue gitu kan. Ya udahlah, kita foto-foto segala macam, kita turun. Sekitar jam 9 pagi, kita mutusin buat turun dari puncak itu. Sebenarnya di satu sisi, kita masih pengen banget nikmatin pemandangan lebih lama lagi. Pas turun gue nggak berani lari coy. Anginnya kenceng. Tapi berasa didorong angin. Udah buruan lu balik, buruan balik. Kayak gitu. Ternyata kan anginnya emang ngedorong kita turun ke bawah. Sepanjang perjalanan gue berpikir ini kalau gue tadi terang-terang naiknya gitu kan, gue nggak tahu deh gue bakalan sampai puncak apa enggak ya, karena setelah terang gue lihat treknya bener-bener yang miring banget. Kiri kanan juga kan, di sini jurang, kanan jurang, di depan juga jurang sama. Kita sampai di satu titik, nah di situ kita mutusin buat ngedrone. Ternyata keputusan kita buat ngedrone di puncak itu udah bener. Logikanya itu kan udah lumayan jauh ya dari puncak. Logikanya mungkin anginnya udah nggak terlalu kencang di sini nih, bisa lah ngedrone. Dinaikin drone sama Jody, set ke atas. Drone-nya goyang-goyang begini dong, oleng drone-nya. Di situ gue mikir, wah bener, jangan dipaksain dah. Kalau drone-nya nggak kuat, terbang itu sayang drone-nya. Nah turun itu, si Sena kan inget kan megang HT. Gue pesen lah dia lewat HT kan. Sen, bikin es teh manis ya. Dia mah iya aja gitu kan, ya udah. Gue turun lagi tuh. Singkat cerita, sampai di pos 3 tidak ada es teh manis. Gue kesel banget, minimal bikinin teh kek. Temen turun udah kita kontek-kontekan lewat HT, minimal masak mie kek. Enggak, ya udahlah. Gue udah ngiler ngarepin itu es teh manis, dia tidak buat apa-apa. Sampai guys. That's right.
Sudah. Nyampe pos 3 lagi, kondisi badan gue lemes coy. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ngerasa kayak badan gue dingin dari dalam gitu, tapi pas gue pegang badan gue panas kayak meriang gitu loh, kayak mau meriang gitu. Akhirnya karena capek dari puncak kan, gue tidur siang lah tuh kan, karena kita nyampe, seingat gue jam 10 siangan lah. Bukan lu, parah banget. Coy, masa dibilang Sena? Jangan dong. Kalau monyetnya sampai datang ke atas, mungkin ada pendaki yang memang ngasih makan buat monyet-monyet tersebut. Sebenarnya kan kalau monyet mah ya nyari makan sendiri. Maksudnya nggak usah ketergantungan sama kita. Kalau kayak gitu kan dia datang terus. Sekitar jam 11:30-an kita bangun, kita makan siang lah. Udah tahu kan artinya apa? Artinya kita makan siang sebelum kita pulang. Ya baru bangun gua ya. Ya Allah kuy, kantornya lucu sekali. Hah? Kantornya lucu. Emang kelihatan? Kelihatan. Anjir. Ayo, mam. Lapar aing. Kan? Be, Makan. Dan lucunya lagi, ini lucu banget, ini pengalaman pertama gue setelah sekian kali gue mendaki. Baru kali ini kita tuh kayak seolah-olah bukan diusir, tapi kayak udah belum gitu loh, kayak cepetan ya packingnya, karena tempat tenda kita tuh udah diminta gantian gitu loh. Ada lagi pendaki yang mau nempatin tempat itu. Gue bilang ini udah kayak di hotel ya, ada jam check outnya anjir. itu lucu banget menurut gue. Jam 1 siang kita mulai bongkar tenda dan peralatan gunung karena kita hanya mampu membayar jasa porter itu sekali antar. Maka otomatis semua orang harus bertanggung jawab dengan tasnya masing-masing sekarang. Jam 2 siang, kita semua sudah siap buat turun gunung. Kita doa lebih dulu supaya diberi kelancaran. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pendakiannya yang turun dari gunung. Gimana gue? Pokoknya pendakiannya yang turun gitu kan. Biar perjalanan kita lancar, nggak ada apa-apa, nggak ada halangan apa-apa sampai ke bawah dan sampai selamat pulang ke rumah. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Gunung Agung, sukses! Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. Mantap, It still Jaya. feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Even the words can sting. I wanna change a thing, 'cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Sitting there by the phone. Lah, lu ngapa lewat situ? Balik lagi. Udah gak apa-apa nanggung. Kurukuk.
Bu, anjir. Mana bang? Oh, si abang di sini. Saya tinggal beli. Beliau nungguin kita di situ di pohon tumbang itu, nanya gimana tuh yang belakang. Ada tuh Pak. Canggih banget duduk di atas pohon nunggu, akhirnya Mas udah datang juga. Makasih. Gue cuma bisa begitu doang. Sini Mas, tas saya bawain. Silakan. Bawa. Oke, jokinya ganti. Jokinya ganti, Bung. Mana si Joko duluan ya? Iya. Pelan-pelan. Dibawain lu. Bawa tinggalnya tuh. Mantap, Pak. Waduh, mana nih? Beri aja. Parah. Di tengah perjalanan, gue sempat ngebalap Tika nih. Jadi Tika agak di belakang, gue jalan duluan sama Jody. Nah si Tika sempat teriak nih. Ada satu ketika gue jatuh, gue nggak jatuh tapi gue keseleo, kaki gue nggak tahu, gue emang jalan suka tiba-tiba tek gitu aja kaki gue manggil ke arah Jo, ada jawaban. Gue jujur aja, gue waktu itu nggak mikir yang aneh-aneh, mungkin si Tika ini manggil cuma buat ngecek gitu loh, ngecek posisi gitu kan. Ternyata kakinya keseleo, cedera. Kita semua istirahat dulu tuh di pos 1 Bayangan. Sambil nungguin satu orang tuh si Sena itu sama guide kita. Wah, itu gue udah kedinginan batu sama yang lain. Sampai Jody, sampai Tika itu udah nerbangin drone. Ya udah gue minta, ya udah jalan aja gitu. Akhirnya gue jalan pelan-pelan pakai tongkat tuh, ya udahlah sambil pelan-pelan. Gak lama muncul nih dari belokan kan Sena. Kok udah nggak bawa tas? Yang dia bawa malah pohon bambu gitu, batang bambu. Gue bilang nih orang bawa ngerusak tanaman siapa? Ini bawa pohon bambu gitu kan. Ternyata tasnya dibawain sama si guide. Oh nih orang udah nggak sanggup. Akhirnya ketemu mereka tuh suatu titik kebahagiaan banget buat gue, kayak oh orangnya masih ada, itu kondisinya udah maghrib gitu loh. Gue lihat si Sena ini, ya punggungnya udah kotor nih, orang jatuh nih. Gue liat, nih orang jatuh nih. Ya udah akhirnya kita mutusin buat jalan duluan. HT kita kasih nih ke Sena buat kontek-kontekan.
bener dah, gua tekenin sekali lagi, jalur Gunung Agung itu terutama dari base camp sampai pos 2 lah bisa dibilang, yaitu jalurnya kerikil kecil gitu. Otomatis pas turun itu udah nggak enak banget lah pokoknya. Lu salah nginjek dikit, udah serot, udahlah. Hari udah mulai gelap tuh. Kita semuanya mutusin, udah kita naik ojek aja mendingan, udah malam. Naik ojek, gue seneng banget ketemu ojek. Ojek. Luan. Oke. Wah, pengalaman naik ojek ini coy, jujur, gua hampir ngepot ke jurang, beneran gua nggak bohong. Untung yang bawa jago, asli yang bawa jago, gua naik KLX waktu itu. Dah, akhirnya sampailah kita di base camp nih semua dengan selamat. Cuma lagi-lagi nasib Sena nggak tahu nih di belakang gimana naik ojek. Itu motor bebek yang dibikin jadi racing. Gua naikin dong. Standar 2-nya kena, mepet batana. Sebelum berangkat gua jatuh lagi dari motor. Ya, jadi kita baru aja sampai di base camp lagi. Jam berapa teh kita sampai? Tadi jam 7.10. Kalau gue beda. Jam 7 ya, jam 7 malam nyampe kita naik ojek dari pos ojek karena jalurnya bukan karena jalur sih, karena udah capek aja. Udah malam, pengen cepet-cepet minum. Sekarang kita mau langsung ke kota, kita mau cari penginapan dulu baru besoknya kita balik. Oke. Terima kasih yang udah ngikutin pendaki jarang mandi kali ini ke Gunung Agung. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya.